Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi channel Ibu Guru Dwi Fitriani. Kali ini kita akan membahas IPA kelas 9 semester ganjil, pewarisan sifat pada keturunan. Submateri hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Brünn, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900-an, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mendel. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrid. Dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut hukum satu Mendel atau disebut juga hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. 2. Persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu dan putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat beda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri biji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar B besar, K besar K besar atau dominan, dan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil B kecil, K kecil K kecil, resesif. Berdasarkan hukum segregasi, setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel ovum. Dalam hal ini, dari induk parental yang memiliki genotip B besar B besar K besar K besar dan B kecil B kecil K kecil K kecil akan terbentuk gamet dengan pasangan gen B besar K besar dan B kecil K kecil. Keturunan pertama atau filial pertama dari induk tersebut semua bergenotip B besar B kecil K besar K kecil, berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya, Mendel melakukan persilangan kedua, yaitu antara sesama keturunan pertama B besar B kecil K besar K kecil dengan B besar B kecil K besar K kecil. Apakah persilangan kedua akan menghasilkan keturunan yang sama dengan persilangan pertama?
Jika genotip induk adalah B besar B kecil, K besar K kecil, maka kemungkinan gamet yang terbentuk adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Sifat biji bulat dan berwarna kuning merupakan sifat dominan, sehingga setiap genotip dengan bentuk B besar B besar, K besar K besar, B besar B besar, K besar K kecil, B besar B kecil, K besar K besar, dan B besar B kecil, K besar K kecil akan berbiji bulat dan berwarna kuning. Berdasarkan hasil persilangan, diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning, B besar B besar, K besar K besar, B besar B besar, K besar K kecil, B besar B kecil, K besar K besar, B besar B kecil, K besar K kecil sebanyak 9 buah. Berbiji bulat berwarna hijau, B besar B besar, K kecil K kecil, dan B besar B kecil, K kecil K kecil sebanyak 3 buah. Berbiji keriput berwarna kuning, B besar B kecil, K besar K besar, dan B kecil B kecil, K besar K kecil sebanyak 3 buah. Dan berbiji keriput berwarna hijau, B besar B besar, K kecil K kecil sebanyak 1 buah. Diperoleh perbandingan fenotip bulat kuning berbanding keriput kuning berbanding bulat hijau berbanding keriput hijau sebesar 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berdasarkan hasil yang tampak pada turunan kedua F2 ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya suatu induk memiliki genotip B besar B kecil, K besar K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum 2 Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas. Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Setelah kamu mengamati teman-temanmu, tentunya kamu melihat warna kulit mereka berbeda-beda. Mengapa warna kulit mereka berbeda-beda? Ternyata warna kulit dikode oleh banyak gen. Misalnya, gen pengkode warna kulit adalah gen A besar, B besar, C besar. Gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit alela yaitu gen A kecil, B kecil, C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil memiliki kulit sangat terang. Orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil memiliki kulit sawo matang, tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah. Pernahkah kamu melihat seorang yang seluruh tubuhnya putih, termasuk pula rambutnya? Orang yang demikian mengalami kelainan yang disebut albino. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh. Gen penyebab albino bersifat resesif, gen A kecil. Orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif A kecil. Orang yang normal memiliki genotip homozigot dominan A besar.
dan yang menjadi karier atau pembawa memiliki genotip heterozigot A besar A kecil. Masih ingatkah kamu pada penjelasan tipe pelekatan kuping telinga pada video sebelumnya? Tipe pelekatan kuping telinga juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk kuping telinga terpisah atau terlepas, dan gen G kecil untuk kuping telinga melekat. Jadi, seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar atau G besar G kecil, akan memiliki tipe pelekatan kuping telinga terpisah. Sedangkan yang memiliki tipe pelekatan kuping melekat memiliki gen G kecil. Pewarisan bentuk rambut. Bentuk rambut juga dikode oleh gen. Ada dua macam gen yang mengendalikan bentuk rambut. Gen C besar dominan mengkode rambut keriting, dan gen S kecil resesif mengkode rambut lurus. Bentuk rambut merupakan kasus yang menarik yang dikenal dominasi, tidak sempurna. Artinya, jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut, gen C besar dan gen S kecil, kamu akan mendapati campuran dari keduanya, yaitu rambutmu akan menjadi berombak C besar S kecil. Jadi, orang yang memiliki rambut keriting memiliki genotip C besar. Orang yang memiliki rambut berombak memiliki genotip C besar S kecil, dan yang memiliki rambut lurus memiliki genotip S kecil. Pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Coba amati rambut yang tumbuh pada dahi teman-temanmu. Apakah kamu menemukan perbedaan? Ada rambut yang tumbuh melingkar, biasanya atau tumbuh seperti huruf V, atau yang dikenal dengan window fig. Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W besar, diambil dari istilah window fig. Gen W besar ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar homozigot dominan, atau gen W besar W kecil berheterozigot. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V memiliki genotip homozigot resesif W kecil. Tahukah kamu apa itu buta warna? Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna XCB. Namun jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna XCBX, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa karier gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna XCBY. Pewarisan kelainan hemofili. Hemofili merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal. Ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpal darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofili mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku, sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gen hemofili terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH. Huruf X sebagai penanda jenis kromosom, huruf H sebagai penanda gen hemofili. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofili memiliki genotip XHX, maka ia akan menjadi pembawa karier kelainan hemofili.
Wanita dengan kedua kromosom X mengandung gen hemofili memiliki genotip XH akan meninggal atau letal pada saat dilahirkan. Seseorang laki-laki yang memiliki satu kromosom X saja, sehingga orang laki-laki yang menderita hemofili adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang mengandung gen hemofili XHY.